Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang barisan dan deret. Jadi, untuk bab barisan dan deret, itu sebenarnya sudah dibahas waktu SMP. Jadi, ini hanya pengulangannya saja. Tapi, beda tipe soalnya ya, untuk barisan dan deret di SMP dan di SMA. Langsung saja yang pertama, itu barisan dan deret. Maaf, barisan aritmatika. Jadi untuk barisan aritmatika, saya mau mengingatkan dulu tentang pola bilangan. Jadi untuk barisan dederet ini ada dua tipe barisan, yaitu ada aritmatika yang kita bahas hari ini, dan nanti ada namanya barisan geometri. Aritmatika dan geometri ini mempunyai tipe yang berbeda, tipe yang berbeda dalam pola bilangannya. Yang pertama kita bahas dulu nih tentang pola bilangan biasa. Misalnya di sini kan ada angka 2, 4, 6, 8. Nah, pertama, terus ada titik-titik nih. Untuk mengisi titik-titik ini, kita kan harus cari tahu dulu bedanya antara 2 dan 4 ini. 2 dan 4 ini, kenapa 2? Terus selanjutnya 4. Oh, karena ditambah 2. Gitu kan. 4 ke 6, jadi karena ditambah 2. 6 ke 8 karena ditambah 2, berarti 8 ditambah 2 jadi 10. Gitu. Berarti di sini 10, di situ 12, dan seterusnya. Kan seperti itu untuk pola bilangan. Ini macam-macam pola bilangan ya. Plus 2 ini adalah bedanya. Disebut beda. Terus selanjutnya kita coba lihat pola bilangan yang kedua. Ada 5, 2, min 1, min 4. 5 kedua itu kan minus 3. Terus 2 ke min 1 juga minus 3. 2 dikurang 3 jadi minus 1. Minus 1 dan minus 4 itu minus 3 juga. Berarti ini minus 3 juga. Berarti min 4, min 3 kan jadi minus 7. Gitu. Berarti bedanya ini adalah minus 3 untuk pola bilangan yang kedua. Terus coba kita lihat pola bilangan yang ketiga. Itu ada 1/3, koma 1, koma 5/3, koma 7/3, koma titik-titik. Nah, kalau ini bedanya itu bisa dibilang 2/3 ya, ditambah 2/3 kalau kata saya. Jadi 1 ditambah 2/3 kan jadinya 3/3. 3/3 itu kan 1. 3/3 sama dengan 1. Gitu. Terus 1 atau 3/3 itu tadi ditambah lagi 2/3. Jadinya 5/3. Berarti ini sama, masih 2/3 ditambahnya. Ini juga ditambah 2/3. Berarti ini tambah 2/3 lagi. Berarti jadi 9/3 gitu. Ini berarti bedanya 2/3. Jadi beda dalam pola bilangan itu bisa plus, bisa minus, bisa pengurangan, penjumlahan, bisa juga dalam bentuk pecahan kayak gini. Bedanya. Ini disebut beda ya. Ya, nah gimana kalau barisan aritmatika? Jadi kalau aritmatika itu khusus untuk bedanya yang konstan. Seperti sama seperti pola bilangan yang contohnya kita bahas barusan yang ini. Aritmatika juga seperti itu. Jadi bedanya tidak berubah-ubah. Beda tidak berubah. Oke. Terus misalnya 3 ke 6 ini kan plus 3 ya. Ini juga plus 3, ini juga plus 3. Berarti ini 15. Gitu kan. Yang ini plus, sorry ini minus ya. Minus 4, ini minus 4 juga. Minus 4, berarti minus 4. Jadi ini sini minus 10 gitu. Jadi aritmatika itu bedanya tidak berubah dan
berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Ini definisinya ya untuk aritmatika. Jadi bedanya tidak berubah dan berbentuk penjumlahan atau pengurangan gitu. Tidak berbentuk perkalian atau pembagian tuh. Karena kalau perkalian pembagian nanti ada sendiri di geometri. Oke, lanjut kita lihat di sini ada barisan aritmatika 10 6 min 10 6 2 min 2 dan min 6. Ini saya lupa nulis pertanyaan, yang ditanya adalah U10-nya berapa. Jadi yang ditanya adalah U10 atau suku ke-10 gitu. Nah, ini ada rumus-rumusnya dulu. Saya perkenalkan dengan rumus-rumusnya biar biar kalian ingat lagi. Ini sebenarnya dibahas juga waktu SMP. Pertama ada rumus beda. Untuk mencari beda suatu barisan aritmatika, itu rumusnya B sama dengan UN dikurang UN min 1. Maksudnya UN itu kan suku ke N ya. Jadi pertama kalau dalam barisan aritmatika, saya kenalin dulu nih komponen dalam barisan aritmatika. Yang pertama, yang paling awal ini disebut A. A itu adalah suku pertama. Nah, itu suku pertama ya. Suku pertama. Terus ada B. B itu beda. Tadi beda antar antar suku. Jadi 10 6 di sini di barisan ini ya. 10 6 eh, min 2 itu adalah suku. Ini suku pertama 10-nya. Ini suku kedua. Atau bisa dilambangkan dengan U2. Ini U3. Ini U4. Ini U5 gitu. Suku semua ini disebutnya. Gitu. Jadi suku ke-10 berarti angka ke-10-nya berapa gitu maksudnya. Nah, bedanya itu adalah yang di sini. 10 ke 6 itu adalah minus 4 kan. Berkurang 4. Ini juga berkurang 4, ini juga berkurang 4. Berarti di sini diketahuinya kalau kita mau tulis A sama dengan 10, suku pertamanya 10, bedanya sama dengan minus 4. Gitu. Nah, terus ini kan kalau dari barisan seperti ini bedanya itu tidak perlu pakai rumus. Tapi ada kondisi di mana kalau soalnya soal cerita nggak diketahui bedanya berapa. Nah, kita bisa pakai rumus ini. B sama dengan UN dikurang UN min 1. Maksudnya adalah suku ke N, UN itu suku ke N, suku ke berapa aja, terserah, dikurang sama UN min 1. Berarti suku sebelumnya, sebelumnya N. Misalnya saya ambil di sini suku kedua kan, 6 nih. Nah, untuk cari bedanya, itu kita harus mengurangi 6 dengan 10. Gitu. 6 kurang 10 berapa? Oh, minus 4. Berarti bedanya minus 4. Jadi, suku setelah ambil satu suku dikurang sama suku sebelumnya. Ntar kalian ketemu bedanya berapa. Gitu, kalau secara rumus ya. Terus yang kedua, suku ke N. Suku ke N itu rumus suku ke N berarti untuk mencari suku yang ditanya ya. N itu kan nggak tahu berapa. Misalnya U10 kah, U20, U30 gitu. Yang ditanyanya berapa, suku berapanya. Rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Terus biar apa gampang saya biasanya dieja jadi ANIB tuh gitu. Jadi ANIB A, N, I, B. Tapi jangan lupa tambah sama kurangnya ya. A plus N-1 kali B. Terus untuk suku tengah, untuk mencari suku eh, di tengah-tengah barisan. Rumusnya UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. UN-nya itu suku ke N-nya ya, suku terakhirnya. Nanti kita bahas juga contoh soal. Terus yang keempat ada sisipan barisan. Sisipan barisan itu jadi ada suatu barisan aritmatika, terus di soalnya itu diperintahkan untuk ditambahkan angka-angka baru.
Nanti ditanya berapakah eh, beda barisan tersebut setelah dimasukin angka-angka baru gitu. Ini rumusnya B aksen sama dengan B dibagi K plus satu. B aksennya itu adalah beda barisan yang baru. K itu adalah banyaknya sisipan. Oke, ini cukup ya untuk penjelasan rumus. Coba kita cari yang ini, contoh soal yang ini. Pertama dulu, untuk U10, berarti kalau U10, kita pakai rumus ini kan. U10, berarti A ditambah, N-nya kan ganti 10 ya, berarti. Kan UN, rumus UN, N-nya ganti 10, jadi 10 min 1 dikali B. A-nya 10 ditambah 10 min 1 berapa? 9 dikali B-nya minus 4. Berarti jadi 10 ditambah 9 kali minus 4 kan minus 36 ya. Sama dengan 10 tambah minus 36 berarti minus 26. Berarti suku ke-10 dari barisan ini adalah minus 26. Gitu. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu. Min 6, dari min 6, oh dikurang 4 jadi min 10. Terus min berapa lagi lama gitu. Hitungnya. Jadi kalau ditanya U10 langsung aja masukin ke rumus yang A plus N min 1 kali B langsung ketemu gitu. Oke, di sini ada contoh soal ceritanya. Nomor satu, suku ketiga dalam suatu barisan aritmatika adalah 13. Oke, garis bawahin dulu nih. Suku ketiga, berarti U3 ya, adalah 13. Suku ke-12 adalah 40. Yang A, carilah suku pertama dan beda dari barisan aritmatika tuh. Berarti ini suku pertama itu kan A-nya ya. B-nya beda. Carilah rumus suku ke N. Oke, ini rumusnya aja. Berarti dari rumus UN, A sama B-nya diganti. Terus tentukan suku ke-50. Suku ke-50 berarti U50 yang ditanya. Terus tentukan N sehingga UN sama dengan 229. Oke, kalau yang nomor D ini berarti dicari N itu kan suku keberapa. Jadi 229 itu suku keberapa sih? Gitu. Kita selesaikan dulu dari yang A. Ini caranya agak panjang ya. Kita pakai eliminasi substitusi. Karena yang diketahui, yang pertama itu kan suku ketiga. Ketiga sama dengan 13. U3 itu kan rumusnya kan kita pakai UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini kan. Berarti U3 sama dengan A-nya plus 3 min 1 kali B. Sama dengan sama dengan 13. Tuh kan. Nah, U3-nya abaikan aja nggak apa-apa. Jadi A tambah 2B sama dengan 13. Gitu. Mungkin gini aja, A tambah B sama dengan 13. Ini untuk yang U13. U3. Terus sekarang yang U12. U12 itu kan sama dengan 40 nih diketahuinya. U12 itu kan berarti A tambah 12 dikurang 1 kali B sama dengan 40. Gitu kan. Jadi A tambah 11 kali B sama dengan 40. Ini kita simpan jadi persamaan 1. Kita simpan jadi persamaan 2. Terus, karena udah tahu rumusnya kayak gini, bisa kita eliminasi. Yang pertama sama yang kedua. Jadi, si A tambah 2B sama dengan 13. Terus,
A ditambah 11B sama dengan 4. Kita ilangin aja A-nya ya. Jadi dikurang, coret-coret jadi minus 9B sama dengan 9. B-nya sama dengan minus 1. Berarti A-nya itu, A-nya dari sini aja. A tambah 2B sama dengan 13. Terus A ditambah 2 kali min 1. B-nya udah min 1 ya, udah dapat. Sama dengan 13. Berarti A min 2 sama dengan 13. A sama dengan 13 kurang 2. A sama dengan 11. Nah, kita dapat A sama B-nya. Udah menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, berarti jawaban untuk yang soal A itu dapat A-nya 11, suku pertamanya 11, dan suku eh, maaf, bedanya itu min 1. Kita cari yang soal B. Yang B tentukan carilah rumus suku ke N. Berarti yang B itu carilah rumus suku ke N pakai rumus UN. UN itu kan A plus N min 1 kali B. UN sama dengan A-nya udah diketahui nih 11. Berarti 11 tambah N min 1, N-nya nggak tahu berapa, dikali B-nya min 1. Ini kita masukin ke dalam kurung min satunya. Jadinya 11 di N dikali min 1 jadi min N. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Nah ini bisa dijumlah itu kan 11 sama 1 ya. 11 tambah 1 itu kan 12. Jadi 12 min N. Ini jawabannya. Berarti rumus UN-nya itu 12 min N. Gitu. Jadi kalau mau nyari U10 berarti tinggal 12 dikurang 10. U5, 12 kurang 5. Seperti itu. Kalau udah ketemu UN, rumus UN nih. Terus yang C, yang ditanya adalah suku ke 50. Nah, ya udah kita pakai aja rumus UN yang ini. Gak usah pakai ANIP lagi, karena ANIP berarti kalau pakai yang ini, yang awal nih, yang ANIP A plus N min 1 kali B, itu masukin lagi kan A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Kalau yang udah jadi ini rumus UN yang terakhir kan tinggal masukin U50 berarti U50 sama dengan 12 kurang 50. N-nya aja ganti 50 kan gitu. 12 kurang 50 itu kan 38 ya. Berarti U50 sama dengan 38. Tuh. Terus yang yang D, tentukan N sehingga UN sama dengan 229. Yang D itu UN-nya sama dengan 229 kata dia. Nah, rumus UN-nya kan ini nih. Berarti jadi 12 kurang N sama dengan 229. Kita mau nyari N-nya. Berarti pindahin ruas untuk 12-nya. Ganti pulpen dulu. Jadi N-nya pindahin ke bukan N ya, 12-nya. 12 pindah ke sini. Jadi min N sama dengan 229 dikurang 12. Berarti min N sama dengan 229 kurang 12 itu kan 217 ya. 217 ya. 229 kurang 12. Nah, berarti karena di sini N-nya masih minus, minusnya pindahin. Jadi N sama dengan minus 217. Jadi 229 itu ketika N-nya minus 217. Oke, ini semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal satu ini. Jadi ini masih dasar sebenarnya. Nyari A dan B-nya pakai eliminasi substitusi. Udah pernah dibahas juga waktu SMP. Harusnya udah bisa. Tuh, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi untuk barisan dan deret ini banyak contoh soalnya karena tipe soalnya itu banyak.
Jadi variasi soal untuk barisan dan deret itu banyak. Dan barisan dan deret ini di soal-soal SBMPTN, UTBK, ujian masuk perguruan tinggi itu selalu ada. Jadi selalu keluar gitu. Termasuk materi yang penting. Kayak nomor dua, ditentukan barisan aritmatika seperti ini. Udah ada barisannya. Banyak suku barisan itu ganjil. Oke. Banyak suku barisan itu adalah ganjil. Carilah suku tengahnya yang A. Terus yang B, berapa suku berapakah suku tengahnya? Oke. Terus yang C, berapa banyak suku barisan tersebut? Oke. Nah, di sini ada keterangan banyak suku barisan itu adalah ganjil. Kenapa sih ada keterangan ganjil? Karena kalau dia genap, barisan itu nggak ada tengahnya. Gitu. Kalau ganjil, dia bisa dicari suku tengahnya. Karena kalau ganjil kan pasti ada tengahnya gitu. Hanya ada keterangan seperti itu. Kita coba cari yang A dulu. Carilah suku tengahnya. Kita pakai rumus UT ya. Suku tengah sama dengan, tadi kita lihat nih, ini rumusnya. Suku tengah itu UT sama dengan A plus UN bagi 2. A plus UN bagi. Oke, kita balik lagi. A plus UN bagi 2. A-nya itu kan ini ya, 2. UN itu adalah U terakhirnya. Ini UN-nya. Berarti 2 ditambah 240 dibagi 2. 2 tambah 240 kan 242. Dibagi 2. Berarti sama dengan 121. Berarti suku tengahnya itu adalah 121. Tuh, udah gampang ya untuk nyari UT. Untuk nyari suku tengah tuh gampang kayak gini doang. Terus yang B-nya. Yang B-nya itu yang ditanya adalah suku keberapakah suku tengahnya. Nah, kalau suku keberapa itu kita pakai rumus UN. Si Anip nih. A plus N min 1 kali B. A-nya kan udah 2 nih. Bedanya berapa? Dari 2 ke 9 itu kan ditambah 7 ya. Ini juga ditambah 7. Ini juga tambah 7. Berarti bedanya itu kan 7. Kalau tulis diketahuinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, UN atau U terakhirnya adalah 240. Tuh. Terus gimana cara nyari suku keberapa? Suku keberapa itu berarti UN ini kita ganti sama angka 121-nya. 121 kan UT ya, U terakhirnya. Kan dia nanya, U terakhir, sorry, U tengahnya. Dia nanya U tengahnya itu suku keberapa? 121-nya kita ganti, N, A-nya 2, N-nya kita cari berapa, B-nya 7. Terus ini kaliin silang, sorry, kali pelangi. Jadi 121 sama dengan 2 ditambah 7 kali N jadi 7N. Min 1 kali 7 jadi min 7. 2 ketemu min 7, min 5 ditambah 7N. Kita satuin angka sama angka, huruf sama huruf. Berarti angkanya min 5 pindah 121 plus 5 sama dengan 7N. Jadi 126. 126 dibagi sama 7. Sama dengan N. Berarti N sama dengan 126 bagi 7. Berapa tuh? Hasilnya jadinya koma ya, 126 bagi 7. Karena kayaknya kalau 7 itu nggak ada yang hasilnya 126. Berarti hasilnya koma. Jadi masa enak koma. Ada yang salah hitung.
nggak ada sih. Nggak ada yang salah itu. Oh enggak deh, 126 bagi 7 itu bisa jadi 18. 126 bagi 7. Jadi N-nya 18. Orang itu. Jadi berarti maksudnya N-nya 18 itu berarti dia suku ke-18. Suku ke-18 itu suku tengahnya. Dan suku tengahnya itu adalah 121. Gitu. Oke, kita jawab pertanyaan yang C. Berapa banyak suku barisan itu? Berapa banyak suku barisan itu? Oke. Berarti cari N-nya dari suku terakhir. Suku terakhir itu 240 kan? Yang ditanya 240 itu suku keberapa? Kalau yang C itu. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Terus UN itu 240 sama dengan A. A-nya berapa tadi? 2 ditambah N min 1 dikali B-nya minus 7. Ini kali, ini sama kayak yang cara yang B ya. Karena ditanya berapa banyak suku barisan itu. Suku terakhir kan 240. 240 sama dengan 2 plus min 7N. Berarti bukan plus, min. Min 7N plus 7. Kali pelangi ya. Terus 2 ketemu 7 jadi 9. Berarti 240 sama dengan 9 dikurang 7N. 9-nya pindah ya. Jadi 240 tambah 9 sama dengan min 7N. Sebentar. Ini 7-nya enggak minus ya. D-nya enggak minus. Sunless. Bentar, bentar. Berarti bukan min 7 ya. Ini berarti plus 7N plus 7N. Saya ingatnya 7-nya minus. Berarti yang ini yang minus. Tapi ini enggak 9. 2 dikurang 7 min 5. Kayak tadi. Berarti ini 240 min 5. 240 min 5 kan 236. Dibagi 7 sama dengan N. 236 bagi 7 itu berapa? 236 bagi 7 jadinya minus. Oh sorry, 235. Kan 240 dikurang 5 ya. Sorry, ditambah 5. Kan dari minus pindah ruas jadi plus ya. Jadi 245. Nah gini. Jadi 245 dibagi sama 7. Dapatlah N-nya sama dengan 35. Tapi semuanya jumlah jumlah sukunya ada 35 suku. Seperti itu. Nih, banyak ya perhitungannya. Sebenarnya perhitungannya tuh mudah. Yang penting kalian tahu rumusnya. Sama pindah ruasnya. Ya lanjut ke nomor 3. Diketahui barisan aritmatika 12, 27, 4257. Di antara setiap suku berurutan pada barisan tersebut disisipkan 4 suku. Nah ini nih, ini suku sisipan yang namanya disisipkan 4 suku. Sehingga diperoleh barisan aritmatika baru. Tentu kan beda suku ke-20 dan suku ke-45 dari barisan yang baru. Jadi kan ini namanya suku sisipan. Tadi kan di rumus ada nih suku sisipan.
Jadi sisipan barisan. Jadi B aksen sama dengan B per K plus satu. Jadi pertama langkahnya itu cari dulu barisan yang barunya itu seperti apa. Jadi tadinya barisannya itu kan 12, 27, 42, 57 dan seterusnya. Terus disisipkan oleh 4 suku. 4 suku itu kan berarti K-nya ya. K-nya sama dengan 4. Tadi rumusnya B aksen sama dengan B per K plus satu ya. Benar nggak nih rumusnya? Iya, B per K plus satu. Gini kan rumusnya. Berarti B-nya ini bedanya berapa? Bedanya itu kan dari 12 ke 27. 12. 27 dikurang 12 itu berarti 15 ya. Berarti ini nambah 15, ini juga nambah 15. Berarti bedanya kan 15. Ketahui. Ini saya hapus dulu deh biar rapi. Ini plus 15, ini juga plus 15. Berarti diketahuinya K-nya, sisipannya ada 4, terus bedanya ada 15. Nah, sekarang kita nyari beda barisan baru nih. B aksen sama dengan B per K plus satu. Sama dengan B-nya itu pakai B lama. B lamanya 15 dibagi K plus satunya berarti 4 tambah satu sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Berarti beda barisan barunya adalah 5. Itu. Terus tentukan beda suku. Oh, tentukan beda. Maksudnya ini 3 pertanyaan ya, sorry. Ini tentukan beda suku ke-20, terus suku ke-45. Jadi bedanya berapa, terus U20-nya berapa, U45-nya berapa gitu maksudnya. Oke. Ini kita udah ketemu berarti beda yang baru ya, di aksennya yang baru. Berarti kalau kita tulis barisan yang barunya, itu A-nya kan tetap 12. Awalnya tetap 12 nih. 12, bedanya 5. Berarti 12 tambah 5 itu kan 17. 17 tambah 5, 22, dan seterusnya. Ini barisan yang baru setelah disisipkan oleh 4 suku tadi. Tuh. Terus kita cari deh ini U20-nya sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya 12 plus N min satunya 20 kurang satu, B-nya 5. B yang baru ya. 12 tambah 19 kali ini sama dengan 12 ditambah 19 kali 5 itu 95 ditambah 12 107. Ya, berarti U20-nya 107. Terus U45-nya. U45 berarti A plus N min 1 kali B. A-nya 12 plus 45 min 1, B-nya 5. Berarti 12 ditambah 44 kali 5. 12 tambah 44 kali 5, 220 ya. Berarti sama dengan 232. Tuh, udah deh, selesai. Ya, kira-kira seperti ini contoh soal yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami. Semoga nanti kalau kalian mengerjakan latihan soal bisa ya, bisa mengerjakan soal serupa seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.